Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Grand Agriculture, channel pertanian kita bersama. Selama ini kita bertani padi, bukankah sejak dulu sampai sekarang, hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi, jenisnya itu-itu saja. Lalu mengapa kita tidak bisa menumpasnya secara bersih dan tuntas, sehingga tidak lagi menyebabkan gagal panen? Kemudian pertanyaan saya, apakah pestisida yang kita pakai selama ini salah? Atau cara penggunaannya yang salah? Atau mungkin kita hanya dimanfaatkan oleh pabrik pestisida untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang sebesar-besarnya? Contohnya hama penggerek batang. Bukankah dari dulu sampai sekarang, hama penggerek batang sudah ada, lalu kenapa kita masih saja kecolongan? Bahkan banyak juga tetangga petani yang mengalami gagal panen gara-gara serangan penggerek batang ini. Di video kali ini, sebelum kami bahas pestisida apa yang cocok dan apa saja campurannya, kemudian kapan waktu yang pas agar tidak salah dalam penanganannya, kami terlebih dahulu akan membahas secara tuntas tentang hama penggerek batang ini, agar kita dapat mengenali serta agar mudah nantinya dalam memusnahkan di tanaman padi kita. Pemberantasan hama dan penyakit yang menyerang padi kita, ibaratkan saja kita sedang dalam masa mau berperang. Untuk menang dalam perang, tentunya kita harus tahu siapa musuh kita, seberapa kuat musuh kita, dan kapan waktu yang pas untuk kita menyerang. Yang pertama, akan kami terangkan urutan hidup atau siklus hidupnya hama penggerek batang ini. Hama penggerek batang padi merupakan salah satu dari sekian banyak hama utama pada padi kita. Hama penggerek batang ini tergolong sulit untuk kita tangani. Belum lagi jika serangan penggerek batang pada padi kita datang ketika padi berada pada fase generatif atau masa padi mulai menampakkan produktivitasnya. Namun jika salah dalam penanganannya, efeknya padi kita akan menjadi hampa atau malainya mengeluarkan bulir-bulir yang kosong. Siklus hidup penggerek batang padi berawal dari hewan kaper atau ngengat. Ngengat atau yang biasa disebut dengan kupu-kupu sawah adalah induk dari hama ulat penggerek batang padi. Kupu-kupu ini hidupnya hanya berkisaran 1 minggu saja atau sampai dengan 10 hari. Ngengat atau kaper jika masih dalam bentuk kupu-kupu ini tidak merusak padi, bahkan kupu-kupu ini setelah bertelur, dia akan mati sendiri. Karena hidup kaper yang singkat, 5-10 hari saja, maka ketika ada kupu-kupu atau kaper di sawah kita, pasti sudah ada yang bertelur. Satu ekor kupu-kupu ini mampu bertelur 100-500 telur. Dan meletakkan sekumpulan telur sejumlah 50-150 butir telur pada satu kelompok. Coba bayangkan jika telur-telur ini menetas semua, 150 butir telur per kelompok. Dan uniknya, telur yang menetas akan menjadi ulat-ulat dan akan bersarang di satu tanaman, dan jika di dalamnya sudah ada ulat sebelumnya, dia tidak akan mau memasuki batang tersebut. Ulat itu akan mencari inang lain. Kemudian kapan waktu telur-telur ini diletakkan pada ujung daun, dan kebanyakan meletakkannya apakah pada malam hari? Ya tentu saja terutama pada saat menjelang bulan purnama atau beberapa hari sesudahnya. Saat sawah terang tersinari sinar bulan. Kemudian kita lanjut dengan tahap hidup berikutnya. Telur-telur yang diletakkan di ujung daun ini akan menetas setelah 5-7 hari. Tentunya di tahap telur ini belum merusak padi. Ketika menetas, ulat-ulat ini berukuran sangat kecil, yang biasa disebut dengan larva. Larva penggerek batang padi ini bergelantungan, 1-2 hari sebelum masuk ke celah-celah batang padi yang sempit. Di tahap ulat larva inilah yang bakalnya akan merusak padi kita. Ketika larva tersebut masuk, dia akan menetap dan memakan batang padi sampai busuk. Bentuk larva ulat kecil ini akan berkembang menjadi pupa di dalam batang padi kita, tentunya terus memakan jaringan batang. Ulat-ulat ini berada dalam tanaman sekitar 20-30 hari.
Dan dia akan keluar dari batang tanaman menjadi kupu-kupu yang siap bertelur lagi. Nah sahabat tani, setelah kita ketahui bersama tahapan hidup penggerek batang padi ini, menurut teman-teman di tahap hidup bagian mana yang paling tepat untuk melakukan pembasmian? Kalau kita menyemprot kupu-kupunya, tidak ada jaminan kupu-kupu itu belum bertelur. Bisa jadi kupu-kupu yang terbang sudah meletakkan telurnya. Sedangkan di ujung daun kalau kita menyemprot telurnya, telur ini diselimuti bulu-bulu halus untuk melindungi telur, sehingga cairan pestisida tidak bisa menembus bulu-bulu halus ini. Kemudian kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk membasmi penggerek batang ini adalah saat dalam bentuk ulat-ulat yang menetas dari telur dan belum masuk ke dalam batang. Sebelum masuk ke dalam batang, ulat ini bergelantungan 1-2 hari. Waktu inilah yang paling tepat untuk penyemprotan. Waktu-waktu ini juga susah dipastikan karena kupu-kupu ini meletakkan telurnya juga tidak di hari yang sama. Otomatis menetasnya pun juga tidak di hari yang sama. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu teman-teman wajib melakukan pengamatan di sawah minimal 2 hari sekali. Ketika melihat ada kupu-kupu kecil terbang di antara rumpun padi, kita sudah bisa dipastikan, pasti ada peletakan telur penggerek batang. Amati di ujung daun biasanya menggelantung dan kalau ketemu segera remas dengan jari supaya lepes dan tidak jadi menetas. Temukan sebanyak-banyaknya sekuat tenaga. Kemudian jangan lupa segera lakukan penyemprotan pestisida secara rutin dengan jarak 3 hari sekali, dengan dosis yang lebih ringan atau rendah dibanding dengan anjuran yang tertera di kemasan pestisida. Jika anjurannya 4 mili per liter, kasih saja setengahnya yaitu 2 mili saja, tetapi rutin 3 hari sekali sampai seminggu. Setelah tidak terlihat lagi penerbangan kupu-kupu, artinya tidak ada lagi telur yang diletakkan oleh kupu-kupu. Setelah tahu kapan waktu yang tepat penyemprotan, kemudian dilanjut dengan pembahasan untuk membasmi hama penggerek ini. Sahabat tani bisa gunakan insektisida misalnya spontan dan regen. Jika sudah biasa menggunakan bahan aktif yang tadi namun tidak kunjung terkendali, teman-teman bisa mengganti dengan insektisida yang agak mahal. Bisa gunakan insektisida berbahan aktif klorantraniliprol seperti Virtaco, atau juga ada lagi bahan aktif yang agak mahal dengan bahan aktif rubendiamida merek dagangnya Bell dari Bayer. Satu lagi rahasianya, saat penyemprotan insektisida tambahkan cuka hingga pH air spray pH-nya 5. Ini akan membuat kandungan bahan aktif insektisida lebih lama bertahan di tanaman kita, tidak mudah tercuci. Untuk jenis cuka bisa kita gunakan cuka hasil fermentasi aur aren. Untuk takaran air cukanya bisa menggunakan 40 ml per 16 liter air. Kunci keberhasilan pengendalian hama adalah pengamatan rutin, sehingga bisa mendeteksi sejak awal serangan hama dan segera bisa melakukan tindakan pengendalian. Sementara jika tidak mau berisiko, sahabat tani bisa juga dengan menggunakan cara pencegahan dengan mengaplikasikan insektisida tabur dari PT FMC mereknya Vertra. Vertra ini berbahan aktif klorantraniliprol dengan aplikasinya ditabur, dicampur dengan pupuk di pemupukan pertama. Bahan aktif ini akan melindungi padi selama 25 hari. Nah, sahabat tani, itulah pembahasan tentang cara pengendalian paling efektif untuk penggerek batang, serta siklus hidup yang perlu dipahami agar pengaplikasian pestisida tidak terbuang sia-sia. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat petani pemula. Amin amin ya rabbal alamin.